Oh, kalau buat terutama di Indonesia kayak itu masih jauh kayaknya dari kata ready gitu loh dibanding dari luar ya. Dan yang aku sendiri udah rasain sih experience tuh jadi nggak terlalu sepenting di bidang lain gitu ya karena Iya. mereka saking butuhnya mungkin ya gitu loh. Jadi iya. Jadi sebelumnya tuh ini artinya bangun dari nol lagi dong ya, dari Yes. awal lagi, belajar lagi dari Hmm. awal. Which is very interesting karena Iya. mungkin bagi banyak orang ini tuh sesuatu yang challenging banget, mungkin Hmm. susah bagi banyak orang. Jadi apa sih yang bikin kakak yakin untuk ulang lagi dari nol dan belajar coding dan shifting langsung ke coding itu apa yang bikin yakin? Kadang bikin sebulan di awal tuh kayak oh burnout juga sih gitu loh buat belajar itu ya Course, gitu loh. ya. Dan tapi di Purwadika ini bisa bilang oh emang ternyata di real life experience di real life job tuh emang ini yang dibutuhin gitu sesuai banget gitu loh. Basically ngajarin dari fundamentalnya dulu emang bener yang dibutuhin fundamental. Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kali ini bersama aku, Gaby, yang akan memandu podcast hari ini. Kali ini kita udah kedatangan tamu yang pastinya keren banget. Ini dia alumni dari Job Connector Web Development Program yang sekarang udah kerja di Alo Dokter bahkan. Perkenalkan Kak Kezia, halo. Halo guys, halo Kak. Halo, Thank you, very thank nice you. to meet you, Very excited pleased to meet you too. banget Thank you bisa. ya for having me. Thank you Yeah. as well di sini. Aku udah excited banget buat ngobrol bareng kakak karena Yes. aku udah lihat backgroundnya segala dan it's Yeah. very interesting. Jadi mungkin bisa langsung aja nih, boleh nggak ceritain background kakak sebelum masuk ke program Job Connector Web Development Program itu Yeah, apa okay. gitu? I was graduated tuh 2021 awal Januari tuh. Aku ngambil nyebrang banget dari yang sekarang job aku sekarang. Aku dulu tuh ngambil filosofi dan minoring in international relations di Monash University di Melbourne. Wah. Ya, dan iya sih. Basically itu background aku secara pendidikan awalnya gitu. Tapi mungkin aku selalu interested sama hal-hal baru yang itu ya yang paling utama. Terus kayak hal-hal yang challenging yang nggak cuman bisa let's say kayak mathematical question itu kan kalau A ya harus A gitu loh. Kalau Iya. misalkan philosophical bisa dilihat dari beberapa point of view itu dari perspektif itu. Nah aku lebih mungkin tertarik gitu. Itu mungkin salah satu yang kenapa tuh tertarik sama coding gitu loh kayak everyone kayak punya gimana caranya bisa solve this problem tapi pakai caranya masing-masing. Mungkin itu ya kayak Wah gitu. gila, artinya keren banget ya. Jadi dari sesuatu yang lebih ke social Betul. sciences yang kayak dari filosofi dan IR tadi ya, Yes, betul. terus langsung nge-cross ke coding gitu. Iya. Jadi sebelumnya tuh ini artinya bangun dari nol lagi dong ya, dari awal lagi, belajar lagi dari awal. Which is very interesting karena mungkin bagi banyak orang ini tuh sesuatu yang challenging banget, mungkin susah bagi banyak orang. Jadi apa sih yang bikin kakak yakin untuk ulang lagi dari nol dan belajar coding dan shifting langsung ke coding itu apa yang bikin yakin? Dulunya aku ikutan kayak kontrak gitu di PT Waskita Karya. Hmm. Dulu tuh aku research dan ya sesuai sama background aku sebagai filosofi itu ya, suka research ABCD gitu loh. Sampai akhirnya ditantang nih sama atasan katanya lu bisa nggak tuh bikin kayak aplikasi skeletonnya gitu loh dan aku yang coba rangkum tuh katanya di situ. Nah di situ aku tertarik tuh kayak oke juga nih yang challenging gini aku tertarik kayak gitu. Nah di situ masih zero experience sih, cuman aku udah mengenal ada namanya aplikasi di internet tuh AppSheet gitu. Jadi itu tuh basically udah ada dibuatin sama orang gitu. Jadi kita tinggal ambil apa yang diperluinnya. Nah kita tinggal masukin tuh. Jadi basically cuman dulu tuh paling if atau else doang gitu loh yang sebatas itu doang. Nah di situ aku ngerasa kayak, kayak ini kurang banget nih gue pengen bisa lebih dalam dari sini gitu loh kayaknya butuh belajar khusus lagi deh kalau misalkan coding. Nah situ ada ini ya orang-orang sekarang bilangnya identity crisis lagi gitu loh kayak masih gue harus ngulang dari awal lagi. Apakah ini yang cocok atau enggak sih gitu loh. Tapi aku baranin diri aja sih kayak oke, kayak so far belajar dulu dari kayak website-website yang biasa gitu kayak kayaknya seru juga nih ternyata gini ya gitu loh sampai akhirnya aku bisa bilang kayak oke, gue pengen masuk sini nih gue pengen bergelut di bidang ini dan sampai sekarang so far nggak pernah bosan sih sama sekali lihat coding gitu. Wah, gila keren banget. Artinya
awalnya tuh gara-gara di challenge ya. challenge Di tuh. challenge terus akhirnya jadi tertarik banget. Betul. Terus sekarang sampai wah udah too Yeah. deep inside itu ya. Udah asik Iya, banget di sini. Iya. Tapi sempat ragu gak sih? Sempat kayak ada ragu kayak doubt your skills atau ability. Yes, mungkin di awal karena baru banget ya, kayak too much information, dari kayak analyze paralyze juga gitu loh. Aku ngerasa kayak, ih ini apa nih, ini apa lagi gitu loh. Kadang bikin sebulan di awal tuh kayak, oh burnout juga sih gitu loh buat belajar itu ya gitu loh. Dan tapi di Purwadika ini good job banget sih buat ininya, terutama dari ini lecturernya bisa ngebuat setiap pertanyaan yang aku bingung dan ya kayak bikin aku kayak ini kenapa harus kayak gini, nggak kayak gini gitu, mereka bisa jelasin dengan sangat simple dan jelas dan clear sih. Jadi nggak perlu serumit yang aku bayangin toh gitu lah, akhirnya gitu sih mungkin. Ya sekarang udah fully ngerti bisa Iya, juga betul. ya. Kan sekarang kamu udah bener-bener di coding gitu ya. Menurut kamu tuh kayak prospek di coding tuh gimana sih? Oh, kalau buat terutama di Indonesia kayak itu masih jauh kayaknya dari kata ready gitu loh dibanding dari luar ya. Kalau aku ikutin juga dari mungkin yang terkenal Silicon Valley gitu dan dari Singapura atau lain-lain, masih banyak banget nih kayak kaula-kaula muda gitu. Kalau ini tuh masih bisa banget buat jadi kedepannya gitu, karena masih banyak banget yang belum kepegang gitu. Kalau misalkan aku bisa kasih contoh, mungkin sekarang di cryptocurrency ya mungkin yang lagi hits banget tuh. Nah itu masih banyak celah-celah yang bisa mau diapain sama lu ya, lu gimana lu gitu, masih bisa dirombak-rombak lagi gitu loh. Dari korporasi-korporasi Indo pun atau digital talent pun masih banyak banget butuh talent-talent muda dari itu gitu loh. Dan yang aku sendiri udah rasain sih, experience tuh jadi nggak terlalu sepenting di bidang lain gitu ya, karena mereka saking butuhnya mungkin ya gitu loh. Jadi fresh graduate pun sangat dihargai mungkin gitu. Iya betul ya. Dan bahkan kamu yang dari bukan background coding itu bisa itu diperluin banget gitu loh, sampai sekarang akhirnya karirnya bisa bener-bener jadi programmer di Halo Dokter, which is very cool. Itu emang keren banget sih. Thank you Kak. Keren. Nah aku penasaran ini nih, kan kamu sempat belajar dulu pas di challenge untuk belajar coding itu, kamu sempat belajar otodidak sendiri kan tadi ceritanya ya, belajar sendiri gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk belajar lebih dalam, akhirnya masuk bootcamp gitu. Nah, di luar sana kan ada banyak bootcamp nih. Betul. Yes. Apa yang bikin kamu akhirnya tuh tertarik dan decide untuk masuk ke Purwadika gitu? Aku juga udah research dulu tuh Kak, btw. Beberapa pilihan yang lainnya gitu loh. Cuman waktu itu main concernnya tuh karena aku harus kerja juga dan satu sisi juga harus belajar juga. Kayaknya nggak mungkin kalau misalkan datang full time khusus di khusus buat coding gitu seharian gitu loh. Nah di situ aku buka Purwadika nih, ada salah satu programnya yang video learning gitu loh. Jadi kayak ya you do your own gitu loh, kayak mau kapan asal bisa ngikutin, nggak terbatas waktunya kapan, harus dari jam A sampai jam 8 harus ikut gitu ya gitu lah. Jadi nggak ada itunya. Di situ aku jauh lebih ini sih, langsung kayak oke, gue yang ini aja deh gitu lah, karena nggak ada pressure dari luar gitu, karena ya gimana aku aja sih ngatur waktunya mau jam berapa aku belajar atau asal bisa keep up. Dan alhamdulillah aku bisa keep up sampai sekarang. Iya, akhirnya bisa on time lulus, akhirnya bisa certified as programmer juga on time, which is cool. Jadi challenging gak sih belajar secara online learning kayak gitu? Kan kamu belajarnya sendiri nih. Kan biasanya kalau yang lain kan bootcamp yang on campus atau live stream kan kayak ada jadwal set and then kayak ikutin schedule-nya. Kalau kamu kan kamu harus ngatur sendiri gitu kan. Itu challenging gak sih bagi kamu atau apa? Challenging sih, aku lebih enjoy ya jujur lah gitu, karena kalau dari pribadi sih lebih suka explore sendiri gitu sih dibanding harus kayak schedule harus dari jam segini sampai segini gitu. Kadang di jam segitu ya banyak alasan lah, kayak otak belum jalan atau gitu ya, kayak ada belum ready lah atau ada dipanggil sana sini dulu gitu. Tapi kalau misalkan ini bebas di gimana saya dan terus-terusan bisa ngulang-ngulang videonya, jadi kayak dulu 6 bulan kurang lebih aku lost banget sama sosial tuh. Aku ngunci diri di kamar, kurang lebih gitu ya. Ngunci diri di kamar dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau dari pribadi saya sih kayak satu karena kepo juga gitu loh, karena videonya juga oke menjelaskan gitu loh. Cuman karena ada beberapa limitasi mungkin dari pribadi yang belum terlalu paham sama itu, jadi harus muter lagi.
artinya kamu kan dari awal kan, Mm-mm. belajar bener dari awal, makanya tadi ngulang-ngulang lagi Iya. kan, diulang-ulang lagi. Tapi other than, kan kamu pilih karena online learning, Yes. bisa online learning sendiri. Other than that, menurut kamu selama kamu belajar di Purwadika, menurut kamu kayak gimana sih belajar di Purwadika itu tuh dari segi kurikulumnya, dari segi experience-nya, itu gimana menurut kamu kayak? Let's start from ini ya, dari lecturernya. Yes. Lecturernya udah jelas banget, udah terqualified banget gitu. Jadi kayak apapun yang ditanya pasti mereka kayak, oh ini mah kayak anak kecil lagi nanya ke bapaknya gitu loh, kayak pasti tahu gitu loh. Udah pasti banget gitu loh. Nah itu satu dari lecturer yang aku suka banget. Nah cuman waktu itu karena terbatas seminggu, pertemuan cuma satu kali sama mentor aku, jadinya aku udah list dulu tuh banyak gitu loh. Dan ada beberapa kadang yang aku pengen tanya, lupa juga gitu karena terbatas di waktu itu, mungkin jadi ngobrol lagi untuk di minggu berikutnya gitu sih mungkin dari lecturernya. Terus kalau dari lihat kurikulumnya, aku bisa bilang oh emang ternyata di real life experience, di real life job tuh emang ini yang dibutuhin gitu, sesuai banget gitu loh. Basically ngajarin dari fundamentalnya dulu, emang bener yang dibutuhin fundamental. Why-nya kalau menurut aku, ketika kita udah harus di real job itu pindah dari satu bahasa ke bahasa lain, kita udah tahu nih kayak fundamental tuh harus apa sih yang dipelajari dulu gitu. Nah skill itu aku dapetin dari Purwadika gitu, yang paling utama gitu. Itu dari kurikulum. Mungkin itu kali ya dari jadi tuh apa yang kamu pelajari di sini akhirnya kepake di job kamu sekarang. Oh iya, kayak applied banget di job. Jadi semuanya jadi yang dipelajarin bener-bener di practice gitu ya di itu. Wah, nice banget sih. Oh, kalau kayak gitu boleh nggak cerita sekarang tuh lagi ngapain? Kan kamu kerja di Alok Dokter nih, dengan nih, which is keren banget dong. Ini kan salah satu company yang juga di Indo gitu kan. Nah itu boleh nggak diceritain kamu tuh sekarang kerjanya ngapain? Kayak di hari-harinya ngapain tuh? As a programmer there itu gimana? Yes, basic sih sama kayak waktu di final project kita ya. Tiap hari tuh ada daily meeting dulu tuh pagi-pagi tuh. Ya, itu di real life juga ada tuh ternyata kayak gitu. Jadi basically daily meeting tuh kita cerita nih kayak apa yang lu kerjain tuh kemarin gitu loh. Terus apa yang lu mau kerjain hari ini kayak gitu-gitu sih. Basically cuman biar tim tuh tahu udah progres sampai mana gitu. Nah dari situ lanjut ke masing-masing ke project, kayak task yang dipegang tuh apa ya. Nah itu biasanya sekitar dari jam 9:30 sampai jam 12 gitu. Jam 12 break dulu. Nah, sampai jam 1 kita lanjut lagi tuh. Kalau misalkan kadang ada butuh pairing kerja sama developer yang lain. Nah, kita on call aja itu pun udah cukup gitu. Jadi on call mungkin dari aku yang butuh nanya ke senior atau misalkan dari tim lain gitu. Tapi atau juga mungkin orang lain yang pengen nanya ke aku. Nah, itu di situ kita solve problemnya di situ tuh. Kita on call, ini kenapa nggak jalan, ini lebih baik harusnya bla 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 kayak gini-gini. Nah itu kadang challenging juga tuh karena udah bikin code nih kita nih, cuman katanya ini masih kurang nih, ini tuh kayaknya belum dynamic gitu buat mereka tuh gitu lah. Yes, jadi aku pun masih banyak banget yang harus dipelajari sebagai, let's say aku juga masih junior developer. Yes, jadi aku cuma kayak bisa ngikutin dulu gitu, kadang juga kayak semampuku. Cuman so far senior di alhamdulillah banget di Alok Dokter ini sangat ini sih encouraging banget gitu loh. Aku ngerasa kayak ayo oke, gue bantuin gitu. Ada gue tenang aja gitu. Jadi gitu sih. Nah, tapi so far itu di bahasa yang belum aku pegang di Purwadika tuh gitu, karena di Alok Dokter kita beda bahasanya yang dipelajari gitu. Memang di Purwadika gitu. Nah, kita agak beda di situ, makanya aku butuh adjustment lagi tuh buat belajar dari let's say dari JavaScript ke Ruby tuh. Nah, itu tuh butuh ada adjustment lagi gitu. Yes, jadi itu terus dilanjut lagi di jam 3 biasanya kita udah fokus lagi balik ke task masing-masing sampai kurang lebih jam 5:30 atau ini sih biasanya jam 5 tuh teman-teman udah dicukupin gitu. Udah sehari itu udah cukup buat hari gitu. Nah, pokoknya terus mungkin kalau malamnya sih lebih ke self improvement sendiri gitu ya. Yes. Kayak lulusan filosofi kalau nggak baca buku kayak kurang ya. True, betul. Yes, so that's my hobby, kayak reading books gitu lah tentang social science atau apapun, asal nggak novel. Udah. Nice banget, keren. Tapi tadi itu ya, jadi kan bahasanya beda tuh, which is a challenge juga kan. Terus gimana tuh kayak kamu
ngadepin itu gimana, ngadepin bahasanya beda. Apakah kamu ready untuk ya belajar laginya apa itu gimana tuh gimana? Nah itu karena yang tadi aku udah state di awal, karena di Purwadika ini diajarinnya fundamental yang sejatinya tuh kalau belajar di suatu programming language itu harus mulai dari mana sih gitu loh. Bukan berarti harus kayak if atau bla 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 langsung terjun itu ya, mungkin kayak kalau ini lebih baiknya di pairing sama metode yang ini, kalau yang ini jangan pakai metode yang ini. Nah kayak gitu-gitu basically aku udah dapetin banget di awalnya di Purwadika tuh. Jadi dikajarin hal baru pun gak jadi sesuatu yang paralyzed jadi buat aku gitu loh. Aku jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain karena iya yang aku pelajari sih programming language ya sama aja sih basically gitu, cuman cara ya kayak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris mungkin gitu ya, kayak tata cara penempatan katanya aja dibedain gitu. Itu sih Kak, mungkin jadi aku pun enjoy aja so far. Oh jadi kayak apa yang kamu pelajarin di Purwadika artinya juga kayak bukan nyiapin kamu cuman kayak programming aja gitu, tapi nyiapin kamu gimana ngadepin kayak suatu challenge juga, kayak soalnya diajarin berbeda dari gimana hadepin kalau misalnya bahasanya beda apa segala kayak gitu ya. Iya betul. Nice banget tuh. Oke. Jadi boleh tanya nggak nih? Jadi menurut kakak Purwadika itu apa sih dalam perjalanan karir kamu? Oh jadi milestone baru banget buat saya pribadi gitu loh. Jadi di 2021 ini saya juga nggak nyangka bakal langsung saya langsung di Halo Dokter jadi seorang programmer gitu kan. Dari background saya yang nyebrang jauh nih. Ya. Tiba-tiba ikut ke Purwadika tuh, wah udah sangat ini banget sih, kayak benar-benar kayak salah satu best decision that I've made so far in my life gitu loh Kak. Wow, keren. That's really keren. Mungkin ini last question aku, tapi not least of course. Boleh nggak nih kasih tips atau saran-saran buat mungkin teman-teman yang di luar sana yang mungkin juga mau nyebrang atau mungkin ngadepin challenge juga atau apa yang mungkin mau jadi programmer juga, boleh nggak nih kasih saran ke mereka? Boleh banget. Of course. Oke. Mungkin kayak ya pasti bakal hard decision banget kalau buat langsung loncat dari satu, apalagi yang udah dirasa kayak gue udah mumpuni banget nih di satu bidang tapi pengen juga di bidang yang ini gitu. Menurut aku sih lebih enjoy the process of learningnya aja sih. Kalau misalkan kalian enjoy di learningnya, insya Allah atau pasti mungkin ya resultnya pun bakal good sih gitu. Jadi programming itu nggak susah sebenarnya teman-teman. Itu sih buat itu sih kalau aku bisa rangkum. Cuman dia butuh persisten aja gitu. Kadang nggak bisa langsung di solve di saat itu juga gitu. Kadang ada kata-kata kemarin aku nemu di LinkedIn juga nih, kayak the best way to debug tuh nge-solve satu bugs atau problem tuh cukup kalian berdiri dulu aja, tinggalin laptop kalian, beli kopi kayak atau apa, balik lagi, kadang udah dapat inspirasi yang baru sih gitu loh. Jadi mungkin iya itu mungkin di real life aku pun udah ngerasain hal-hal kayak gitu ya. Gak berarti kalian jago di satu programming juga berarti jago juga di program yang lain gitu. Dan yang terutama sih di Purwadika ini pun udah sangat ngebantu kalian banget loh. Kalau misalkan kalian tuh bisa nge-solve suatu problem tuh, misalkan kalian pengen switch dari belajar Python nih, misalkan si language-nya pindah ke JavaScript. Nah Purwadika udah ngasih bekal yang paling utama nih sebagai developer tuh, bisa ngasih itu loh kayak semacam seed-nya gitu loh, kayak suatu bijinya nih yang paling utama jadi untuk sejatinya jadi seorang developer tuh harus seperti apa kayak gitu sih. Jadi jangan takut kalau misalkan mau switch, karena kalau kalian good di satu itu pun resultnya nggak akan mengkhianatin sih pasti gitu. Yelah, keren banget. Alright, mungkin itu ya percakapan aku sama Kak Kesha yang udah seru banget. Kita udah dengerin perjalanan dari awal, yang dari belajarnya dari filosofi, terus akhirnya switch tuh langsung ke programming, dan akhirnya sekarang jadi programmer di Halo Dokter, dan terus belajar sampai sekarang, dan pokoknya keren banget ceritanya. Kak, thank you so much udah datang hari ini. Aku ngerasa bener-bener honored bisa ngobrol sama kakak, dengar cerita kakak, dan aku yakin banget ini ceritanya ngeinspirasi banget buat semua teman-teman yang lagi nonton sekarang juga. Dan juga thank you ya untuk waktunya buat teman-teman semua yang lagi nonton, yang udah nonton dari tadi awal sampai akhir. Semoga
Semoga ini kisahnya bisa menginspirasi kalian, mungkin yang kalian mau shifting karir atau mau belajar lagi, ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian start aja langsung. Dan jangan lupa nonton video-video yang lain juga, mungkin lebih menginspirasi kalian juga. Dan thank you so much udah tune in ya. See you in the next podcast. Bye.